Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam, monggo Bida. Pinarak Bida. Terima kasih ya. Pak. Bagaimana kabarnya Bida? Alhamdulillah. Perkembangan CGP-nya bagaimana? Alhamdulillah sudah sampai tahap modul 3 Pak. Nah, berkenaan dengan itu saya mohon waktu pada Bapak. Siap. Bisa saya bantu apa Bu? Saya Iya, kosong hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Begini Pak, dalam CGP itu pas modul 3.1 ya, itu ada tugas tentang wawancara dengan kepala sekolah. ya. Sekiranya Bapak bisa saya wawancarai. Sakit tentang apa Bida? Tentang demonstrasi tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Siap Bida. Terima kasih ya Pak ya. Saya mulai Bapak. Begini Pak Lukman, kita mulai nih pagi wawancaranya. Terima kasih. Yang pertama saya mau menanyakan tentang bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus ketika terjadi kasus di sekolahan. Mengidentifikasi sebuah kasus merupakan sebuah dilema etika Pak, atau bujukan moral. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Ya, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang jenengan sampaikan terkait dengan dilema etika dan dilema moral. Yang saya pahami, yang pertama dilema etika adalah sebuah konsekuensi hukum yang harus ditaati oleh seluruh anggota atau keluarga besar di sekolah itu. Semisal contoh aturan masuk sekolah, kemudian aturan mengerjakan soal saat pelaksanaan tes atau ujian, kemudian aturan seragam sekolah dan sebagainya. Di mana dilema etika ini berkaitan dengan kasus-kasus yang di situ pada titik dua sebuah kebenaran. Semisal ada seorang anak yang dia mengorbankan mencontek karena takut dimarahi oleh orang tua, dan kebetulan dia ketahuan oleh seorang guru, maka guru tersebut harus mencoba untuk menggali masalah apa si anak bisa mencontek. Ternyata digali karena takut dengan orang tua, karena orang tua terlalu ekspektasinya tinggi, dan hal ini guru harus bisa membuat keputusan atau sebuah solusi jalan keluar untuk anak kita. Kalau saya sebagai kepala sekolah terkait dengan kedatangan Bapak Ibu guru, juga harus menggali mengapa guru tersebut sering terlambat. Saya juga akan mencari tahu alasan-alasannya, mengapa harus bolos dalam mengajar dan sebagainya. Nah, hal ini seumpama seorang guru membolos dalam mengajar karena ada tugas mengantarkan orang tuanya yang sedang sakit. Nah, ini sesuatu hal yang menjadi dilema antara sebuah tugas mengajar itu harus benar karena kewajiban seorang guru, sementara seorang guru ini harus mengantarkan orang tua yang karena sakit dan sebagainya. Lah, keputusan-keputusan ini yang harus bijak dalam mensikapi. Kemudian dilema moral. Dilema moral ini lebih condong kepada perasaan hati yang mana berpusat pada sebuah kebenaran dan sesuatu hal yang salah. Jadi saling berlawanan antara benar dan salah. Contoh, dalam sebuah kepanitiaan ada guru yang memarkup anggaran untuk kepentingan kelompoknya. Nah, hal ini akan menjadi masalah
jikalau ini dilaksanakan. Mungkin ketua kelompok menginginkan ada tambahan kesejahteraan kepada panitia-panitianya, tapi jalannya kurang tepat. Karena apa? Memarkup anggaran yang tidak sesuai dengan pos yang sudah direncanakan. Nah, sebagai kepala sekolah, maka tentu harus membuat keputusan yang jelas kaitan dengan dilema moral ini. Karena ini berkaitan dengan sikap, karakter, dan sebuah kebenaran. Ini jawaban yang pertama kaitan dengan kasus dilema etika dan dilema moral. Oke Pak Lukman, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua nih Pak. Bagaimana berjalannya pengambilan keputusan dan prosedur yang Bapak ambil ketika mau memutuskan sesuatu itu Pak? Untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan dan prosedurnya. Yang pertama, sekolah atau kami, kepala sekolah akan mencari informasi, mencari data terlebih dahulu terkait dengan kasus yang sedang terjadi. Jadi data dapat diambil dari wali kelas, kemudian dapat diambil dari teman sejawat, gitu. Bahkan data bisa diambil dari media seperti data CCTV ataupun mungkin absensi yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian data kita olah dan kita akan konfirmasi. Yang pertama pengambilan data, yang kedua ada konfirmasi. Konfirmasi kepada yang bersangkutan, konfirmasi kepada guru yang menangani anak tersebut atau mungkin wali kelas. Dan yang ketiga, setelah konfirmasi kita akan menimbang-nimbang masalah tersebut sehingga keputusan tidak merugikan salah satu pihak, sekolah ataupun murid itu sendiri. Dan sekolah berupaya untuk mencari solusi yang mana solusi itu sebuah penyadaran untuk si anak tersebut kalau kasusnya adalah anak. Tapi kalau kasusnya adalah seorang guru, maka biasa yang saya lakukan adalah saya akan mengajak bicara seperti halnya teman berdua gitu. Syukur-syukur kita ajak makan kemana gitu, kita cari tahu, saya cari tahu datanya mengapa seperti ini, mengapa terlambat, mengapa markup keuangan dan sebagainya. Sehingga saya pengen tahu motif guru tersebut. Setelah tahu motif guru tersebut, maka berupaya saya dan guru tersebut untuk mencari solusi yang terbaik, alternatifnya yang terbaik. Jika guru tersebut mengulang kembali, biasa yang saya lakukan adalah saya akan menyampaikan kepada teman-teman wakil kepala. Alhamdulillah di SD Mutual ada wakil kepala, ada urusan Al-Islam Kemuhammadiyahan, kurikulum, kesiswaan, sarpras. Semuanya saya libatkan untuk mendiskusikan bahwa guru ini sudah melakukan pelanggaran yang kedua kalinya. Dan tentunya ketika saya memanggil guru tersebut, pasti saya harus punya data terlebih dahulu. Data fisik, data catatan bahwa guru tersebut sudah pernah saya panggil 2 kali atau bahkan lebih, 4 mata di dalam kantor, supervisi klinis, tapi tidak ada peningkatan. Nah setelah itu kalau data sudah terkumpul, saya panggil semua wakil kepala, kemudian guru yang bersangkutan saya hadirkan. Dan saya minta guru tersebut atau yang bersangkutan, guru yang sedang mengalami kasus itu untuk menjelaskan kepada rekan-rekan kami, kepala sekolah dan juga saya kepala sekolah dan juga teman-teman wakil kepala. Sehingga di situ ada teguran yang kedua. Dan teguran kedua ini kita juga harus memberikan statement. Jika 1 kali lagi, maka
sekolah akan mengeluarkan yang namanya surat peringatan pertama. Surat peringatan pertama kok dihiraukan, tidak ada sebuah peningkatan kinerja, maka akan muncul surat peringatan kedua dan yang ketiga. Jika tetap masih balelo bahasa Jawanya, atau mungkin dia mangkir, maka yang bersangkutan akan saya serahkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Kebetulan sekolah kami sekolah swasta, sekolah kita sekolah swasta, maka kita akan serahkan ke Persyarikatan Muhammadiyah untuk tindak lanjutnya berikutnya. Entah itu dikeluarkan dengan tidak hormat atau dipindah ke sekolah lain. Seperti itu prosedurnya. Ini untuk yang nomor 2. Selanjutnya Pak, mohon maaf ya kok banyak ya Pak ya pertanyaan saya. Aman, lanjut dulu. Bagaimana Bapak Lukman sebagai kepala sekolah menjelaskan jika kasus tersebut merupakan sebuah dilema etika? Pertanyaan yang ketiga terkait dengan jika kasus tersebut itu merupakan dilema etika. Ya, dilema etika itu kaitan dengan aturan yang sudah baku ya. Anak mencontek itu bagaimana sikapnya sekolah, anak membolos bagaimana sikapnya sekolah, guru itu terlambat sikapnya bagaimana kan gitu. Yang pertama, kami harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Jadi data itu sumber pokok untuk membuat sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan fakta. Fakta tentunya ada saksi, ada yang menjadi titik poinnya adalah orang itu benar-benar melakukan atau tidak gitu, sebelum keputusan itu muncul. Dan terakhir adalah menggali solusi. Nah, kalau tidak bisa dinasihati, tidak mau diberi solusi, atau mungkin sudah final mentok, maka perlu sekolah harus tegas mengeluarkan si anak tersebut. Sudah suatu ketika ini ada sebuah kisah, ada seorang anak kami yang dia itu tidak mau sekolah, sehingga saya memerintahkan wali kelas dan tim untuk home visit ke rumah si anak. Dan beberapa hari sama, ternyata si anak kecanduan gadget kan gitu. Jadi setelah gadget disita oleh orang tuanya, dia ngambek tidak mau sekolah gitu. Hari berikutnya, hari kedua setelah di home visit, tidak ada perubahan. Bahkan saya memerintahkan wakil kepala urusan humas litbang dan konseling untuk datang ke rumah si anak tersebut. Masih sama. Hari berikutnya dia masuk, tetapi dia tidak masuk lagi kan gitu, karena ngambek gadgetnya pengen dipakai lagi untuk main game online. Sehingga hari berikutnya, hari ketiga saya datang, saya sendiri sama diantar oleh teman-teman tim kelas tersebut. Datang, saya ngomong baik-baik dengan si anak, ngomong baik-baik dengan orang tua, tapi memang kehendak si anak memang sudah sulit untuk masuk sekolah, ya sudah kita terpaksa dengan berat hati memanggil orang tuanya, bahwa sekolah tidak mampu untuk memberikan pelayanan prima kepada si anak tersebut. Akhirnya kita kembalikan kepada orang tuanya, dan alhamdulillah itu juga salah satu jalan terakhir dan terpahit setelah kami melakukan investigasi, kami melakukan pendataan, kami melakukan pendekatan kepada si anak, memberikan solusi kepada orang tua, bahkan mendampingi si anak dengan konseling tim BP kami. Tapi ternyata si anak masih pengen tidak mau sekolah karena ingin gadgetnya dikembalikan oleh orang tuanya, dan karena kecanduan HP itu tersendiri. Hal-hal ini sekolah tidak bisa toleran karena sudah berbagai metode yang kita lakukan. Jadi sudah mentok kita serahkan kepada orang tua. Tapi kalau ada anak yang ada masalah,
bertengkar dengan anak yang lain, sehingga kita lakukan pendekatan yang paling utama adalah pendekatan dari wali kelas, dicari tahu masalahnya. Jika di wali kelas kok tidak dapat terselesaikan, maka naik ke tim konseling, bimbingan konseling. Kalau tidak bisa diselesaikan, nanti ranahnya lari kepada kepala sekolah. Nanti kita bicarakan antara keluarga dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan terkait dengan pertanyaan nomor 3. Jika kasus tersebut itu merupakan dilema etika. Intinya yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi masalah itu, kemudian kita akan mengumpulkan data itu berbasis fakta, dan yang ketiga adalah mencari solusi. Jikalau solusi itu deadlock atau mental, tidak mendapatkan benang merah, maka jika kasus itu pada si anak, maka kita akan kembalikan ke orang tua. Jika kasus itu menimpa pada seorang guru, maka kita akan kembalikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang akan memberikan keputusan. Guru itu akan dikeluarkan atau dipindah tugaskan. Seperti itu. Oke Pak Lukman, selanjutnya apa langkah yang Bapak ambil ketika menemui sebuah dilema etika? Jadi untuk pertanyaan nomor 4 terkait dengan langkah yang harus dilakukan kepala sekolah dalam dilema etika. Tadi sudah saya sebutkan, ini ada rangkaian dengan pertanyaan yang ketiga ya. Yang pertama, setelah data sudah terkumpul, investigasi, kemudian ada langkah-langkah pendekatan dengan yang bersangkutan, maka kami atau kita itu perlu mempelajari masalahnya atau kasusnya, kapan terlaksananya, di mana, dengan siapa, bagaimana, kan gitu. Jadi pokok-pokok itu yang harus kita gali, sehingga dalam istilah kami adalah tabayun. Istilah kami adalah tabayun, benar atau orang tidak, toh benar atau tidak, toh kan gitu. Jadi kalau itu benar, lalu bagaimana sikap selanjutnya? Jangan sampai kita sebagai pelayan publik sekolah, ada seorang anak kasusnya salah, kemudian sekolah kok menyalahkan. Nah, ini hal yang salah yang harus kita hindari. Justru jika ada anak yang salah, bagaimana kita gali supaya kesalahan si anak ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kedepannya. Begitu juga sama sebagai guru. Ada guru yang mengalami kesalahan, trouble katakanlah, maka harus didalami dulu. Mengapa dia salah? Mengapa dia mengulang-ulang perbuatan yang kurang tepat ini? Itu motifnya apa? Gitu. Kalau motifnya hanya ingin merusak citra sekolah, ya sudah, tegas sekolah kan gitu. Kita kembalikan ke persyarikatan kan gitu. Kita berikan data-data itu komplit kepada persyarikatan, sehingga yang membuat keputusan adalah persyarikatan atau yayasan. Kaitan dengan ini, maka yang harus kita libatkan khususnya pada anak adalah wali kelas, anak tersebut, saksi-saksi, bimbingan konseling, dan saya sendiri. Biasanya kita diskusi, kita menyampaikan satu persatu pandangan masing-masing, dan bahkan yang bersangkutan yang mengalami yang bermasalah itu juga diberi kesempatan untuk menyampaikan argumentasinya. Mengapa? Jadi peribahasanya ada asap pasti ada api kan gitu. Ada api pasti menimbulkan asap. Nah, ini seperti itu. Maka kita cari solusi-solusinya. Nah, kolaborasinya dengan siapa? Kolaborasinya kalau di lingkungan sekolah masih bisa ditangani ya dengan wali kelas, dengan BP dan sebagainya. Kalau sekolah masih sudah kewalahan, butuh dengan lembaga yang lain, kami juga pernah untuk diskusi dengan KPAI gitu, diskusi dengan sekolah-sekolah yang lain kaitan dengan penanganan anak yang bermasalah tersebut, sehingga tidak terkesan anak bermasalah ini dia merasa salah terus kan gitu, tapi
bagaimana dia itu paham atas kesalahannya, dia itu mengerti atas kesalahannya, sehingga hari kedepannya dia mampu untuk menghindari kesalahan yang kedua kali, gitu. Seperti itu. Jadi langkah yang dilakukan sekolah atau saya sebagai kepala sekolah dalam D5 etika adalah tadi itu, mempelajari kasusnya, kapan, di mana, mengapa, kan gitu, motifnya apa, kan gitu. Ya, bahasa kerennya adalah tabayun itu sendiri. Kalau sudah menemukan titik temu, lah baru kita cari solusinya. Solusinya tentunya adalah solusi yang membangun, solusi yang konstruktif, kan gitu ya, konstruktif solusinya. Bukan solusi yang menjadikan anak itu down, menjadikan anak itu minder. Itu yang kita tidak ingin, kan gitu. Mengatakan yang nomor 4. Selanjutnya Pak, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Oke, pertanyaan yang nomor 5 terkait hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan. Oke. Ketika mengambil keputusan tentunya yang paling efektif adalah data, berbasis data, kan gitu. Berbasis data itu jangan sampai lupa. Jadi catatan-catatan autentik itu penting ketika kita mengambil sebuah keputusan. Data kasus bisa diambil dari wali kelas, data kasus bisa diambil dari guru konseling atau bimbingan konseling, itu penting. Kemudian data-data yang bisa didapat dari wali murid. Jadi ada semacam cross check wali murid, kebiasaan anak di rumah seperti apa, di sekolah seperti ini, dan di rumah seperti ini bisa jadi data. Nah, data ini harus ditulis. Sekali lagi, data ini harus ditulis sebagai sumber, sehingga ini sangat efektif sekali. Kalau kita membuat keputusan tanpa ada data, tanpa ada semacam catatan riwayat atau rekam jejak si anak atau rekam jejak si guru, ini berat, kan gitu. Bisa menjadi hal yang kurang baik karena semua keputusan harus berbasis data. Seperti itu ya, yang nomor 5. Oke, bagaimana cara Bapak menyelesaikan sebuah kasus apabila ataukah terjadwal khusus dalam menyelesaikan sebuah kasus? Karena kemungkinan dalam sekolah itu banyak kasus-kasus, sehingga Bapak membuat jadwal khusus untuk menyelesaikan atau tidak? Untuk pertanyaan nomor 6, bagaimana cara menyelesaikan masalah terjadwal atau tidak, menyelesaikan kasus terjadwal atau tidak? Prinsip saya dan teman-teman saya tekankan bahwa jika ada sebuah kasus anak-anak ataupun guru, selesaikan secepatnya. Jangan sampai menumpuk hari ini jadi kasus yang usang. Dan saya yakin ketika ada kasus tidak segera diselesaikan sehingga menumpuk, ini akan menjadi sebuah cideranya sekolah itu sendiri, sebuah kebangkrutan sekolah itu sendiri. Maka prinsip kita harus bahwa jika ada kasus antara anak dan anak, antara anak dan guru, atau antara guru dengan guru, itu kita harus selesaikan dengan secepatnya. Jangan menghindar atas kasus itu. Justru dengan kasus kita akan menjadi dewasa. Justru dengan adanya kasus kita akan menjadi arif dan bijaksana, melihat titik-titik pandangan setiap orang yang berbeda-beda. Mengatakan untuk yang nomor 6. Dalam menyelesaikan kasus itu Bapak membutuhkan siapa yang dibutuhkan untuk membantu Bapak, atau Bapak sendiri, atau bagaimana Pak? Berkolaborasi atau tidak? Monggo, dengan siapa? Siapa saja yang terlibat dalam sebuah keputusan. Nah, tentunya kita akan lihat
seberapa pentingnya masalah itu, seberapa pentingnya keputusan itu. Kalau kepentingan sekolah secara umum, maka biasanya saya melibatkan teman-teman wakil kepala. Jadi semua wakil kepala Al-Islam Muhammadiyahan, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, Humas Litbang, dan 5 itu kita akan diskusikan keputusan yang melibatkan keputusan itu untuk kemaslahatan warga sekolah gitu. Tapi kalau keputusannya atau hanya masalah sepele gitu ya, pertengkaran anak dengan anak, jika itu dapat diselesaikan oleh wali kelas, ya kami serahkan ke wali kelas kan gitu. Tapi kalau melebar anak dengan anak, melebar ke orang tua dengan orang tua kan gitu, maka biasanya lapor ke BP ngajak saya, biasanya konseling mengajak saya kepala sekolah, maka orang tua tersebut kita hadirkan. Kita akan dengarkan versi orang tua yang pertama, kita dengarkan versi orang tua yang kedua. Sekolah tidak berpihak, tapi berupaya untuk di tengah mencari jalan keluar, mencari kemaslahatan dan mendamaikan secara kekeluargaan. Ini kaitan dengan keputusan kaitan dengan kasus. Tapi kalau kasusnya lebih besar lagi, kasusnya berkaitan dengan instansi, maka tentu saya sama teman-teman akan menggandeng, akan berkonsultasi, akan berkolaborasi dengan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang selaku penyelenggara sekolah swasta Muhammadiyah ini gitu. Mengatakan itu yang nomor 7 ya. Sampai Pak, wawancara terakhir Pak, penghujung ini Pak, dari diskusi kita, dari wawancara kita yang sudah saya ajukan beberapa pertanyaan ini, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari diskusi kita kali ini Pak? Semoga bermanfaat dengan diskusi kita kali ini ya Pak ya. Terima kasih. Dapatkan dalam diskusi ini, alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang luar biasa, tim SD Mutual yang mengikuti program guru penggerak. Saya sangat bangga sekali, saya sangat terbantu sekali. Saya membayangkan bahwa jikalau teman-teman semuanya yang jumlahnya 43 itu di SD Mutual itu jadi guru penggerak semuanya, itu alangkah elok betul itu, karena ternyata semakin dalam memahami model-model atau dinamisnya pendidikan di Indonesia ini, merasa kecil. Jujur saya merasa kecil, saya merasa kerdil, saya merasa fakir dengan adanya teman-teman datang ke sini diskusi dengan saya. Ini hikmahnya luar biasa, tambah semangat. Yuk, berarti SD Mutual ini bisa memiliki harapan yang luar biasa untuk menyiapkan generasi berikutnya. Jadi saya ingat dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah menjelaskan, takutlah kepada Allah jika engkau itu meninggalkan generasi yang lemah gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai guru, kita sebagai pendidik itu meninggalkan generasi yang lemah kan gitu. Saya sangat bangga sekali sama teman-teman, dan saya berharap juga tidak selesai, jangan selesai setelah program guru penggerak kok tidak produktif. Saya mengharapkan teman-teman itu terus berproduktif, bergerak, dan menggerakkan teman-teman yang lain. Jadi terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Dengan wawancara kali ini saya sudah mendapatkan jawaban dari Bapak yang sangat luar biasa, yang mana nanti akan saya tuangkan dalam LMS saya untuk memenuhi tugas CGP modul 3.1. Terima kasih Pak, semoga ke depan dalam pengambilan keputusan itu Bapak sebagai kepala sekolah sungguh luar biasa. Wida juga semangat, semuanya. Wida tetap sehat, amin, Wida tetap bermanfaat ilmunya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Saya undur diri. Monggo. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinara, Bu. Matur nuwun sangat. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Bida gimana? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Pripun, ada yang bisa saya bantu? Nggih. Mau matur, saya mau minta waktunya sebentar. Ada waktukah Ibu? Insya Allah bisa. Pripun? Gini, saya tuh berkaitan dengan calon guru penggerak. Ada tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah. Sekiranya Ibu ada waktu, saya minta waktunya sebentar untuk wawancara. Nggih, baik-baik. Boleh Bu Ida, boleh sekali. Monggo dipersilakan. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Begini Bu, saya mau mulai wawancara nggih. Nggih, monggo. Yang pertama, saya mau bertanya Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral? Nggih, baik. Jadi cara kami mengidentifikasi kasus-kasus yang memang terjadi di madrasah kami antara kasus apa yang merupakan dilematika etika atau dilema etika atau bujukan moral, itu yang pertama tentunya kita harus paham betul permasalahan apa yang sedang terjadi atau permasalahan apa yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua tentunya mengkaji apa permasalahan tersebut, termasuk permasalahan yang melanggar aturan yang ada di madrasah kita atau tidak. Jadi jika permasalahan tersebut itu dapat berpegang pada aturan, maka itu termasuk bujukan moral. Sedangkan jika permasalahan tersebut memunculkan suatu dilematika untuk merumuskan karena membutuhkan suatu pertimbangan yang disebabkan adanya rasa toleransi ataupun kasih sayang tadi, itu maka termasuk permasalahan dilema etika. Selanjutnya Bu, dengan berjalannya di sekolah ya Bu ya, pasti Ibu selalu mengambil keputusan ketika ada suatu masalah. Bagaimana berjalannya pengambilan keputusan dan prosedur? Jadi cara-cara kami mengambil keputusan itu pastinya kami akan melakukan konsultasi atau musyawarah dengan guru lain, yang mana hal itu tentunya kasus yang kita hadapi memang butuh sekali untuk diperdalam apa yang menjadi permasalahan, sehingga nantinya keputusan yang kita ambil itu akan menjadi keputusan yang bijak. Selanjutnya Bu, mohon penjelasannya bagaimana Ibu menjelaskan jika kasus tersebut merupakan sebuah dilema etika. Jadi yang kita lakukan itu yang pertama tentunya mengidentifikasi masalah, dan setelah mengidentifikasi tentunya butuh mengumpulkan fakta-fakta apa yang memang menjadi bahan kasus tersebut, sehingga nanti kita harus mencari solusi dengan pertimbangan-pertimbangan yang memang dibutuhkan. Lalu langkah-langkah apa yang dilakukan Ibu dalam dilema etika tersebut Bu? Jadi langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan itu yang pertama, selain tadi mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi, tentunya mencari tahu kebenaran atau fakta yang ada. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian mencarikan solusi tentunya. Nah, dari mencarikan solusi ini tentunya kita harus merumuskan beberapa opsi tindakan. Nah, dari beberapa opsi itu tentunya kita harus memilih opsi yang terbaik. Dan yang terakhir tentunya kita harus mengkomunikasikan dengan yang bersangkutan begitu.
Yang kelima, Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan? Jadi hal-hal yang selama ini kami anggap efektif itu mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi, kemudian merumuskan beberapa opsi tindakan tadi, dan memilih opsi yang terbaik. Sehingga tantangan dari dalam pengambilan keputusan dilema etika itu tentunya ketika kita mencari opsi yang terbaik, karena di setiap keputusan yang dipilih biasanya itu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak berkenan. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan kasus apabila terjadi kasus itu terjadwal atau tidak ketika menangani sebuah kasus? Untuk menyelesaikan kasus dilema etika biasanya kami memerlukan jadwal tertentu atau jadwal khusus, karena memang membutuhkan beberapa tahapan tadi yang sudah disampaikan, yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu. Kita butuh partner untuk memberikan identifikasi yang tepat, kemudian mencari tahu kebenaran atau fakta yang ada, kemudian mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat tadi, merumuskan, kemudian memilih opsi yang terbaik, dan tentunya mengkomunikasikan kepada yang bersangkutan. Nah, dalam hal mengambil keputusan, Ibu itu berhubungan dengan siapa, ataupun Ibu minta bantuan, ada yang membantu siapa dari rekan sejawat ataupun siapa yang Ibu butuhkan? Ya, tentu ada. Pastinya ada, yaitu paling tidak ada guru, kemudian pengawas, dan juga para waka atau wakil kepala madrasah yang ada di tempat kami, khususnya kesiswaan, kemudian komite, ada juga yayasan. Alhamdulillah, Bu, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan ke Ibu, sudah Ibu jawab dengan baik. Yang terakhir, Bu, masih ada satu lagi. Ya, apa itu? Yaitu dari diskusi kita, dari wawancara kita kali ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika, Bu? Ya, baik. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, memang ada pembelajaran yang dapat kami petik, di mana dilema etika ini merupakan hal yang sangat rumit bagi kami untuk dijalankan, karena memang dalam prosesnya, dalam penentuan kebijakan itu harus melalui beberapa tahapan. Terlebih setiap keputusan yang dipilih pastinya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak berkenan. Itu yang memang betul-betul menjadi dilema bagi kami juga, atau dalam penentuan keputusan begitu. Alhamdulillah, wawancara kita kali ini telah berjalan dengan lancar ya, Bu. Terima kasih sekali dengan jawaban-jawaban Ibu dan diskusi kita tadi. Semoga bermanfaat bagi saya, khususnya calon guru penggerak, dalam mengerjakan tugas. Di samping selesai mengerjakan tugas, tapi bisa saya aplikasikan di sekolah nanti. Semoga sebagai guru penggerak bisa menggerakkan yang lain. Mohon doanya, Bu. Amin. Semoga informasi apa yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Bu Ida. Amin, amin. Jangan kapok ya, Bu. Suatu saat nanti saya akan menghubungi Ibu lagi untuk komunikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih, saya mohon diri. Oke. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Wasium. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, saya mau mengganggu sebentar, minta waktunya. Saya akan mengadakan wawancara
dengan Bapak. Sekiranya ada waktu, Pak. Bismillah, insya Allah ada. Alhamdulillah. Begini Pak, dengan adanya tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk wawancara tentang pengambilan keputusan seorang kepala sekolah. Ya, jadi nanti ya apa kebijakan-kebijakan yang tentunya tadi kita sampaikan semoga bisa menjadi contoh ataupun hal yang kurang baik untuk tidak dilaksanakan. Oh iya. Kita mulai saja nih Pak Ji. Untuk wawancara pertama kali ini, bagaimana Pak cara Bapak untuk mengidentifikasi sebuah kasus merupakan sebuah dilema etika ataupun rujukan moral? Ya kalau yang saya alami karena kaitannya dengan dilema etika itu ya memang ya seperti awal ya memang kita akan menerapkan kebijakan kemudian nantinya itu kebijakan masuk ranah apa dan lain sebagainya ya tentunya ada prosedur ya, ada prosedur diidentifikasi dia kenapa misalkan kita menerapkan kebijakan ini kemudian dia kok tidak mengikuti atau dia suatu saat dia tidak mengikuti kebijakan itu kenapa, karena diidentifikasi ternyata ini itu dan lain sebagainya, ada yang orang tuanya kadang ini dan itu atau anaknya apa ini kita identifikasi terlebih dahulu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana berjalannya pengambilan keputusan dan prosedur yang Bapak lakukan? Pengambilan keputusan ya yang paling efektif itu tentunya yang tidak menimbulkan menimbulkan efek yang tentunya negatif ya. Yang efektif itu ya yang mereka dengan keputusan itu merasa ya semuanya merasa apa ya, tidak terbebani dan juga keputusan itu ya karena keputusan bersama. Ataupun kaitannya dengan siswa pun ya keputusan yang dua-duanya juga oke, antara siswa, orang tua dan sekolah. Kita biasa ada anak yang agak rodo misalkan dalam tanda kutip dia perlu penanganan, kita panggil orang tuanya, kemudian guru BK, kemudian ya mereka sudah nyaman dengan keputusan itu ya sudah kita tanda tangani bersama. Itu seperti itu. Kalau guru dan karyawan ya ada kita di sekolah ada SDM dan lain sebagainya. Kalau itu sudah oke ya sudah kira bersama-sama. Bagaimana Bapak menjelaskan jika kasus tersebut merupakan dilema etika? Dilema etika kaitannya dengan ada masalah kebijakan karena memang di sekolah kita sudah punya SOP, peraturan akademis, non akademis yang mengikat terutama bagi guru karyawan juga. Misalkan sebagai contoh, misalnya ada guru yang dia pergaulan dengan siswa, misalkan komunikasinya terlalu vulgar katanya komunikasi antara guru putri kan memang seharusnya ada batasannya, ada batasan. Kemudian dia itu sampai melanggar bahkan katakanlah menganggap ya sampai membincangkan guru lain itu kan sudah hal yang tidak bagus ya. Itu biasa pertama setelah laporan kita panggil, kemudian ya kita assessment buku tersebut. Nah, saya kan juga punya itu buku hijau, kita namanya buku hijau, kemudian ada reportnya guru ini secara psikologis seperti apa, kemudian kita nyari solusi terbaik untuk guru ini seperti apa itu ya mau diberikan SP atau memberikan treatment seperti apa itu. Selanjutnya Pak, langkah apa yang Bapak lakukan dalam dilema etika? Terutama ya di sekolah yang kami pimpin itu ya memang ya semua kebijakan mesti ada dilemanya, tinggal itu ranahnya di moral ataupun ranahnya di etika. Tapi kebanyakan itu yang kita alami itu ya di etikanya nih sekolah, terutama kaitannya beberapa
kebijakan ya saya kira misalkan seorang guru, karyawan itu kan terus kemudian katakanlah yang kita terapkan di sistem fast finger ya, fast finger dan lain-lain kan memang ya ada guru yang terlambat dan lain sebagainya, memang ya harus kita terapkan ya dengan ya etika yang baik itu seperti itu. Ya terutama kaitannya dengan itu ya siswa juga seperti itu, kita terapkan sistem-sistem kepada keputusan tentunya kepada anak itu seperti itu juga. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan? Kalau pengambilan keputusan yang saya alami sebagai seorang leader ya, itu kan memang ada kebijakan yang kaitannya dengan siswa, memang ada kebijakan yang tentunya kaitannya dengan guru. Kalau itu kaitannya dengan guru tentunya ya kita memang ya betul-betul melihat itu nanti berdampaknya ke apa. Kalau siswa dampaknya ke apa itu memang harus kita tahu betul tentang kondisi guru, terutama misalkan ya kita mau ngambil kebijakan tentang katakanlah tentang semua siswa harus memakai ID card di lingkungan sekolah itu, maka kebijakan itu ya tentunya segala hal yang terkait dengan itu harus kita siapkan. Misalkan siswa itu belum memakai ID card karena ketinggal dan lain sebagainya, itu memang ya kita lihat. Kemudian prosedurnya memang banyak prosedur juga, terutama melihat dan mengkaji tentang kebijakan itu relevan atau tidak, itu yang penting seperti itu. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menyelesaikan kasus? Apakah terjadwal khusus dalam menangani kasus-kasus tersebut? Kalau kaitannya dengan kasus, saya kira kasus itu bermacam-macam ya. Ada kasus karena kasus guru, saya kira kalau kaitannya dengan kedisiplinan ada memang khusus itu. Setiap guru berapa kali dia terlambat dan sebagainya sudah ada jadwalnya. Kaitannya dengan kasus-kasus tertentu yaitu tidak terjadwal. Kalau misalkan ada hal-hal teknis lain ya gitu. Kalau siswa itu memang kita ada forum wali kelas namanya mutual coffee break itu. Nah, itu yang jadi hal terutama masing-masing wali kelas kita bebani ada buku catatan, buku anekdot namanya. Nah, itu mencatat perkembangan siswa dalam 1 bulan seperti apa, kemudian nanti diflurkan ini seperti ini, penanganannya seperti apa, itu bisa tahu. Itu terjadwal kalau yang siswa. Dalam mengambil sebuah keputusan, siapa saja yang mungkin dapat membantu Bapak? Pengambilan keputusan kalau sifatnya guru karyawan, kita kan ada wakil kepala urusan SDM dan mutu internal. Dari tidak semua guru tahu untuk permasalahan guru A, si B karena memang skill juga ya. Nah, itu memang wakil kepala yang mengurusi tentang itu. Kemudian kalau sudah dalam tanda kutip perlu penanganan serius itu ya kita naikkan, ada majelis dasmen, ada PDL, tapi sejauh ini yaitu hanya di lingkup wakil kepala. Kemudian kalau siswa ya sama, kalau siswa kalau itu ya di mutual conflict itu berarti kalau ada kasus siswa katakanlah tidak selesai di wali kelas ya naiknya ke guru BK. Kalau guru BK tidak selesai masuknya ke kesiswaan, kalau kesiswaan tidak selesai ya masuk larinya ke kepala sekolah, itu seperti itu. Berarti kan itu nanti wali kelas meramu masalah selesai itu kan menjadi perlombaan wali kelas di kita. Terima kasih Pak untuk yang terakhir ya Pak. Banyak sekali ya Pak ya. Dari diskusi kita ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil? Banyak pelajaran ya, tentunya kita tahu mekanisme kebijakan seperti apa, kemudian kebijakan
kebijakan harus dilakukan, tidak harus dilakukan, kebijakan itu dalam ranah industri untuk privat dan tidak, itu kan memang kita harus tahu ya. Kadang kebijakan yang sifatnya seperti kadang ada yang disampaikan ke umum itu kan jadi tidak baik, karena itu kaitannya dengan dilema dan etika. Saya kira itu luar biasa ini pada kesempatan kali ini. Kemudian ia menjadi pembelajaran bagi saya juga, saya kemudian bagi kita semuanya, terutama kaitannya dengan beberapa hal, terutama kaitannya dengan permasalahan-permasalahan kebijakan yang selama ini saya alami 4 tahun lebih yang saya alami. Menikah Bu, kira-kira